Puji Tuhan. Shalom. Oke, tetap semangat dalam kehidupan kita ini ya, dalam hari-hari ke depan. Ya. Salah satu hal yang membuat seseorang tadinya sakit bisa cepat sembuh itu karena ada semangat dari dalam dirinya. Ya, saya boleh menyaksikan itu, banyak orang seperti itu. Harus ada semangat dari dalam diri. Luar biasa. Oke, nah saudara, saya pernah ngobrol dengan seorang pedagang asongan, gorengan. Ketika saya beli juga gorengan. Tapi ini sekian waktu lalu ya. Sekarang saya ya mau gak mau harus batasi juga ya. Saudara, ketika saya ngobrol dengan tukang gorengan, tukang asongan itu, cerita-cerita ternyata dia punya anak 4. Dan dia dikatakan dengan bangga ya, dia katakan anak-anak saya sekarang sudah lulus SMA semua. Wow. Dari mana uangnya? Dia katakan dari hasil jual gorengan. Wow. Dia rajin, tekun. Ya. Satu kali ada seorang pebisnis ya. Sudah lanjut usia dan dia sakit dan menjelang ajalnya dia mau meninggal. Dia memanggil anak-anaknya, 2 anak. Yang bungsu dan yang sulung. Nah dia berpesan begini, ya sebentar Bapak akan berikan kamu modal, kamu jalankan bisnis kamu. Tapi tolong perhatikan pesan Bapak, dia bilang gitu, hanya 2 saja. Anak-anaknya katakan, ya Bapak. Mereka perhatikan. Yang pertama, jangan pernah menagih hutang. Oh iya, jangan pernah menagih hutang. Yang kedua, selama engkau menjalankan bisnis, yang pertama jangan pernah menagih hutang. Yang kedua, jangan sampai kau kena panas matahari. Selama kau jalankan bisnis ini. 2 saja. Oh anaknya ini cuma 2. Gampang. Udah gak lama bapaknya meninggal. Ya, meninggal. Tidak ada lagi di peredaran bumi ini. Nah 2 anak ini jalankan bisnisnya. Nah 2 anak ini pegang apa kata orang tuanya ini. Apa kata bapaknya. Ibunya masih hidup. Yang pertama apa saudara? Jangan pernah menagih utang. Yang kedua, jangan pernah kena matahari. Dua-duanya jalankan bisnis dengan 2 prinsip ini. Sekian lama. Ya, beberapa tahun kemudian, ya mungkin gak terlalu lama, hanya sekitar 2-3 tahun lah. Ibunya memperhatikan kedua anaknya ini. Lalu dipanggillah kedua-duanya. Nah, kepada yang satu. Sebutlah namanya si A misalnya. Kepada A, kenapa bisnismu kok ibu lihat makin lama makin merosot. Dan cenderung hampir kolaps, hampir bangkrut. Kenapa begini? Dia katakan begini. Saya jalankan bisnis ini dengan berprinsip apa yang Bapak ngomong. Yang pertama, jangan pernah nagih utang. Maka itu saya nggak pernah nagih utang sama orang-orang yang berutang sama saya. Ya sudah, lama-kelamaan habislah modal saya. Yang kedua, tidak boleh kena sinar matahari, panas matahari. Setiap kali saya berangkat kerja, saya selalu pakai kendaraan mobil.
Jadi habislah di situ. Oh gitu. Ibunya hanya geleng-geleng kepala. Lalu dia tanya sama anak yang B. Hei, kalau kamu gimana? Ibu perhatikan bisnismu tuh semakin meningkat. Apa rahasianya? Anak yang ini katakan, sama Bu, saya pegang 2 prinsip yang Bapak sampaikan. Yaitu pertama, jangan pernah nagih hutang. Karena jangan pernah nagih hutang, saya tidak pernah memberikan hutang sama orang. Yaitu orang-orang kalau beli kepada saya itu selalu tunai, cash. Wow. Lalu yang kedua, kan Bapak bilang, kalau kerja jangan kena matahari. Jadi saya pergi berangkat kerja sebelum matahari terbit. Orang-orang belum buka, saat itu toko ya. Toko yang lain belum buka, dia sudah buka duluan. Pulang setelah matahari terbenam. Jadi ketika toko lain belum buka, toko dia sudah buka, orang lain butuh, belanjalah kepada dia. Sementara yang lain sudah tutup, dia masih buka. Ada orang yang butuh pada saat itu sore-sore, di mana semua udah pada tutup. Maka mengalirlah itu berkat. Wow, ibunya bangga kepada anak ini. Ibunya mesem-mesem sinis terhadap anak yang satu ini. Kalimatnya sama, tapi ternyata cara menafsirkannya berbeda. Oke? Saudara paham ya? Nah saudara, maka dari itu sangat penting sekali untuk kita bukan hanya perkara-perkara rohani saja. Tetapi perkara-perkara rohani juga akan mendrive perkara-perkara kehidupan sehari-hari. Nah kali ini kita akan bicara tentang satu kata yang namanya rajin. Katakan rajin. Katakan rajin. Oke? Nah baik, kata rajin. Saya ingin supaya coba dibuka slide-nya. Ada sebuah peribahasa. Mengatakan seperti ini. Klik. Rajin mengais tembolok berisi. Tadinya saya nggak tahu artinya. Kembali saya bertanya, saya mau belajar kepada yang ahlinya. Google. Ya itu saya buka, muncullah ini. Klik. Kalau rajin bekerja, mencari nafkah, rezeki akan bertambah. Kalau malas, wah, kalau malas jauh rezeki, kata bugem. Tapi bukan kata bugem aja. Beberapa waktu lalu saya sempat tanya kepada seorang pengusaha. Dia tetap stabil dalam bisnisnya sekalipun pandemik, gonjang-ganjing dan sebagainya, perusahaan-perusahaan lain juga banyak yang kolaps, tapi ini tetap stay. Saya tanya kepada beliau. Saya langsung saja nanya, karena dia pebisnis, takutnya waktunya kan sibuk. Saya manggilnya karena lebih tua ya. Engkau lah, kok menurut engkau rajin itu penting gak? Oh penting, sangat penting. Terus dia katakan begini, ya kata pepatah orang dulu kan bilang, kalau malas gak dapat rezeki. Salah satu bentuknya apa? Rajin. Beliau katakan, bangun pagi. Kok bangun pagi? Iya. Orang tua dulu katakan, kalau bangun siang, rezekinya dipatok ayam. Wih, rupanya ini doktrin turun-temurun mantap ya. Itu puluhan tahun loh. Bangun siang rezeki dipatok ayam. Maka itu jangan piara ayam. Supaya rezekinya nggak dipatok. Perhatiin juga ayam tetangga. Oke, saudara, nggak ada hubungannya. Oke, tetapi ini peribahasa luar biasa loh saudara. Jadi peribahasa itu mendorong kita untuk kita tetap rajin. Dan Tuhan mau kita semua rajin. Kenapa? Karena Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang rajin. Setuju gak sih? Yesus katakan,
Sampai sekarang Bapakku di sorga masih bekerja. Ada ayatnya. Di mana? Iya, di Alkitab. Ya, Alkitab. Nah, saudara, kita perlu dan harus menghidupi satu nilai ini yang namanya rajin. Ya, oke, lanjut. Silakan. Rajin itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, saya nggak mau kata saya, tetapi apa kata kamus. Udah ada kamus kok. Itu kalau rajin itu orangnya suka bekerja, suka belajar, dan sebagainya. Ada kata suka loh. Halo? Menyukai gitu loh. Lalu getol. Ya kan? Ya saya sudah singgung tadi, jangan diplesetin ya. Getol. Ini kata teman-teman saya sih, gede-gede tolol katanya. Enggak lah, gede-gede mantol. Mantul begitu loh. Getol banget dia untuk kerja, getol banget untuk melakukan sesuatu. Wah. Lalu sungguh-sungguh bekerja. Nah, kata rajin dalam bahasa Mandarin, saya berguru lagi, saya mau belajar lagi dari teman saya yang memang ahlinya, bukan hanya bolak-balik ke negeri China gitu, berarti dia mahir. Ini dia tinggal tahunan di sana dan dia dididik dari kecil. Bahasa, wah saya nanya langsung, saya udah percaya banget deh, emang dia dari sana. Nah saudara, dia katakan begini, kata rajin itu punya apa ya namanya, kalau garisnya ya, garis-garis itu, saya tanya ini, aksara lah kali ya. Ditanya ini apa artinya? Artinya itu daya, tenaga. Jadi kata rajin punya unsur satu tenaga. Yang kedua, punya pengertian apa? Kerja maksimal, optimal. Itu kata rajin. Bahasa Mandarin. Itu antara lain saudara. Dan yang ketiga ini luar biasa. Orang rajin itu bahasa rohani itu jadi berkat buat orang lain. Itu rajin yang benar tuh. Nah ini kita belajar soal rajin. Jadi kita bukan sekedar rajin, nggak ada istilahnya tuh bahasa Betawinya nggak ada juntrungannya gitu. Rajin yang benar, rajinnya untuk apa? Oke, kita akan lihat selanjutnya ya saudara. Tokoh-tokoh di Alkitab itu yang rajin-rajin siapa sih? Saudara saya temukan antara lain kalau saudara temukan banyak. Yang pertama yaitu ini dia. Saudara pasti tahu dia. Siapa ini? Ada ciri-cirinya gitu? Siapa dia? Daud. Ya. Oke, Daud. Daud itu hanya menggembalakan berapa ekor domba, kambing domba? 2 atau 3 ekor. Tapi dia setia. Tahu dari mana dia setia? Tahu dari mana dia rajin mengembalakan? Kambing dombanya tetap terpelihara ketika abangnya nanya. Lalu dia sendiri katakan, kalau ada beruang, ada singa, ada binatang buas yang menerkam hewannya hanya 2-3 ekor, dia langsung hadapi loh. Dikalahkan itu apa musuh-musuhnya. Artinya rajin gitu loh. Daud diangkat Tuhan, bukan orang yang malas. Tapi Tuhan mengangkat Daud karena memang rekornya antara lain rajin gitu loh. Ya, saudara. Anaknya Raja Daud tuh siapa namanya yang jadi raja menggantikan dia sih? Salomo. Anaknya Salomo yang menggantikan dia siapa? Salomi. Salomi. Haleluya. Rehabeam itu anaknya. Tapi ternyata saudara pada zaman Rehabeam itu kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Yang satu lagi 10 suku dirajai oleh siapa? Yerobeam. Saudara, Yerobeam itu adalah seorang, Alkitab catat tuh, seorang yang tangkas, ya kerjanya oke, dan seorang yang rajin bekerja. Itu saya baca di Alkitab. Betul. Yerobeam seorang yang tangkas, rajin bekerja. Maka dari itu ketika masih ada Raja Salomo saat itu, Raja Salomo lihat nih, ada satu anak muda ini luar biasa, potensi banget. Yerobeam. Kenapa? Tangkas, rajin pula. Wow. Siapa yang gak mau pekerjakan seperti itu, betul? Akhirnya singkat cerita, akhirnya dia ketemu seorang nabi namanya Nabi Ahia. Dia dinubuatkan, engkau akan menjadi raja.
engkau akan pegang 10 suku. Wow. Hanya ini dia saudara. Ini dia kesalahan yang fatal sekali dari seorang Yerobeam. Dia melakukan atau mengejar impiannya dengan caranya dia. Sangat mengerikan. Mulai dari dia itu. Selalu keturunan raja-raja dibilang seperti dosa-dosa yang diperbuat oleh Yerobeam. Kita nggak mau rajin seperti Yerobeam. Tapi rajinlah contohnya seperti Raja Daud. Tokoh yang kedua saya temukan. Contoh yang rajin ini adalah ini dia. Kenal nggak kira-kira? Atau tahu lah, bukan kenal ya. Saudara memang belum nggak bakalan kenal sama dia karena dia sudah meninggal. Siapa tuh? Yusuf. Ucup ya. Si Ucup itu ya. Saudara si Ucup ini perjanjian lama ya. Dia nggak serta-merta langsung jadi orang nomor 2 di Mesir loh. Ternyata Alkitab catat dia dibuka kehidupannya sejak usia 17 tahun. Sejak 17 tahun dia tuh rajin. Rajin membantu keluarganya juga di dalam menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia juga punya karakter memperhatikan saudara-saudaranya. Alkitab catat dia sering mengadukan kejahatan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Bukan pengaduan, enggak kepo, tetapi ini karena saudara supaya bapaknya negor, ya saudara ini berubah seperti itu. Nah Yusuf, si Ucup ini ketika perjalanan kehidupannya, dia akhirnya boro-boro jadi orang nomor 2 di Mesir. Masuk di dalam selain sumur, setelah itu masuk ke dalam penjara. Kenapa saya katakan penjara? Karena zaman itu penjara nggak harus selalu di atas tanah gitu loh, ada di bawah. Nah saudara, Yusuf ketika di penjara pun juga heran karena udah punya kebiasaan ini. Tadi kata rajin adalah suka. Jadi di mana aja dia berada suka gitu loh. Suka apa? Suka bekerja. Suka belajar dan sebagainya itu tadi. Jadi ketika Yusuf di penjara pun juga karena orangnya ringan tangan. Ringan tangan tuh bukan suka nempeleng ya. Enggak, ringan tangan tuh suka melayani apa pokoknya gercep lah istilahnya tuh. Gerak cepat gitu loh. Akhirnya kepala penjara juga lihat diangkatlah Yusuf juga mengatasi atau membawahi para tahanan saat itu. Mungkin secara manusia si Yusuf pikir, ini kok katanya mau jadi apa? Bintang-bintang, 11 bintang ya dengan bulan akan nunduk sama dia tuh. Dan juga berkas-berkas gandum akan tunduk pada berkas gandumnya dia. Ini boro-boro ada penjara. Saya mau bawa siapa? Para tahanan lagi. Aduh tempatnya. Dia seorang yang rajin. Itu sebabnya gak heran pada waktunya Tuhan dia diangkat. Yerobeam tadi mau diangkat oleh Raja Salomo menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Raja Salomo dia adalah seorang yang rajin. Tokoh yang ketiga, cukup tiga tokoh aja ya. Tokoh yang 3 ini saudara tahu, pasti tahu. Siapa ini? Siapa? Daniel. Oke. Cuman ketika saya lihat nih gambarnya brewoknya banyak amat ya. Oke, nggak heran ya karena belum ada episode syukur. Saudara, si Daniel ini dia selalu ada kedudukan di 3 periode kepemerintahan kerajaan Babel. Ganti selalu ada di ring satunya raja. Kok bisa? Bukan serta-merta dia atau karena dia ada KKN kan? Enggak. Tapi saya sangat yakin ada unsur yang namanya rajin. Selain unsur-unsur yang lainnya. Saudara, firman Tuhan katakan begini. Di kitab Daniel ya. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Excellent spirit gitu loh. Excellent spirit. Saudara, raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel.
dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Saya sangat yakin, saya yakin, kalau dikatakan tidak ada satu kesalahan, kelalaian pun, dia juga absen di dalam pekerjaannya itu full. Dia seorang yang rajin. Katakan rajin. Gak heran orang yang rajin dipromo. Ya, saudara. Lalu apa kata firman Tuhan tentang orang rajin? Ya, apa kata firman Tuhan tentang orang rajin? Amsal 12 ayat 27 katakan begini. Boleh baca 2, 3. Tetapi mantap. Ya. Orang malas tidak akan menangkap. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, it's okay. Tapi kalau kita malas, firman Tuhan katakan apa? Gak akan tangkap, gak akan terwujud. Tetapi sebaliknya, orang rajin, saudara dan saya yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Siapa di sini orang rajin? Angkat tangan. Udah, siapa yang mau tunjukkan dalam hari-hari ke depan sebagai orang rajin? Angkat tangan. Ya, kan itu lebih aman. Ketimbang mau rajin, gue ingat kemarin gue malas, gue tidur. Udah, pokoknya hari ke depan saudara dan saya tampil sebagai orang-orang yang rajin. Yes? Ya, mantap ya. Agar apa? Kita beroleh harta yang berharga loh. Rajin bukannya seminggu 2 minggu. Bukannya setahun, terus menerus. Tadi kan ada kata, definisinya rajin. Terus menerus. Sampai sekarang rajin. Iya, belum tentu besok. Udah namanya rajin terus menerus. Amin. Jangan menghakimilah maka itu. Ya, oke, siap. Sekarang saudara dalam kehidupan ini kan pastilah. Kita pernah mengalami yang namanya males ya. Pernah gak malas baca Alkitab? Gak pernah loh. Gak pernah. Gak pernah sekali. Pernah malas doa? Pernah malas kerja? Tapi kerja juga? Iya. Takut? Iya. Takut dipotong gajinya. Gak dapat uang makan. Haleluya. Bagaimana cara kita untuk mengalahkan kemalasan dalam hari-hari ke depan? Yuk kita belajar ya. Dari apa? Dari firman Tuhan. Peganglah ya yang namanya 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Firman Tuhan ini Alkitab. Bermanfaat, berguna untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Menuntun orang dalam kebenaran. Jadi apa? Firman Allah, gak ada yang lain. Bukan kata emak gue, kata bapak gue, kata pendeta A, B, C. No, apa kata firman Tuhan. Nah kita belajar dari firman Tuhan yuk. Bagaimana caranya kita mengalahkan kemalasan ini? Di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 katakan begini. Oke, silakan buka terus. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Hai pemalas. Saya ngeliat ke saudara bukan berarti saudara pemalas ya. Saya bicara tentang orang-orang yang bukan tinggal di sini maksud saya. Ya, hai pemalas, ini juga berlaku buat saya. Pergilah kepada semut. Perhatikanlah, artinya periksalah, amatilah, pertimbangkan, pelajari, amati lakunya si semut tuh. Sejenak kita lihat semut. Lalu kita perhatikan perilakunya, cara perjalanan kehidupannya, hidupnya yang hanya sebentar itu. Dan kebiasaannya apa? Ini firman Tuhan bilang. Dan jadilah bijak. Dalam ayat lain, Salomo menulis, kitab Amsal juga. Itu dikatakan semut binatang yang lemah gak kuat. Tetapi Alkitab katakan dalam terjemahan lain. Dia itu sungguh-sungguh, exceedingly,
Itu sungguh-sungguh ya, betul ya. Sungguh-sungguh dibilang wise, bijaksana. Wow. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jangan komplain dengan keadaan, jangan apalagi komplain sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberkati dan Tuhan yang memberkati. Di WA aja, GBU, itu betul. God bless you, betul. Siapa di sini yakin dirinya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan? Amin. Kita harus melangkah, kita harus lakukan bagiannya kita agar berkat itu kita terima. Kita mau mengalami berkat, tapi kita diam aja, kita doa, it's okay, banyak berdoa. Tapi jangan lupa kehidupan kita ini bukan hanya doa terus 24 jam gak ngapa-ngapain. How? Kita harus lakukan bagiannya kita. Saudara, dari ayat-ayat tadi dan juga ayat-ayat lain, kita bisa temukan loh, ciri pemalas itu apa sih? Apa saja? Ciri pemalas. Katakan ciri pemalas. 1. Apa nih? Klik. 2, 3, suka tanggung jawab. Suka menunda tanggung jawabnya. Halo, ini bukan saudara. Ya. Orang yang suka melakukan ini. Saya pakai kata suka. Jadi kalau pemalas itu ada kesukaan. Kesukaannya apa? Nunda. Padahal hari itu atau saat itu bisa. Kecuali karena satu lain hal, oke, harus tunda. Ya. Yang kedua, ciri pemalas yang kedua adalah suka cari-cari alasan untuk tidak melakukan tanggung jawabnya. Dalam ayat lain dikatakan begini, kalau pemalas, suruh melakukan ini, enggak. Ada singa di lorong. Itu. Jadi belum tentu benar ada singa. Atau memang gak ada. Cari-cari alasan. Ini juga buat saya. Dalam hari-hari ke depan. Kalau datang itu yang namanya malas. Kita harus kalahkan. Cirinya antara ini nih. Yang ketiga. Ini dia. Link. Suka tidur. Dan tidur-tiduran melalaikan tanggung jawabnya. Halo, katakan suka tidur. Katakan suka tidur. Tolong tanya kepada orang dekat saudara. Apakah Anda suka tidur? 2, 3, coba tanya. Ini di ruangan ini. Suka tidur? Suka ya. Hobi tidur? Sampai dengar firman Tuhan juga. Di rumah panas, udara lagi panas-panasnya. Di gereja, aduh enak. Apalagi dengar khotbahnya ini mendayu-dayu. Tahu ya mendayu-dayu, bukan mendayung-dayung. Mendayu. Itu biasanya orang-orang yang seperti itu, ini pengalaman pribadi ya saya lah. Seringkali kita mendapatkan banyak penglihatan. Gini, pada waktu ngantuk, itu pembicara entar ada, entar enggak ada. Ada, entar enggak ada. Itu yang ngantuk. Ya, saudara, suka tidur bukan berarti nggak boleh tidur dan harus tidur. Yesus pun juga ketika lelah dia tidur di buritan kapal, betul? Nggak salah, nggak dosa tidur. Tetapi tidurnya ini adalah tidur yang melalaikan tugas tanggung jawabnya. Siang, ada kalanya atau sering saya juga ngantuk saudara. Kira-kira jam 10:30 ngantuk. Saya tidur. Tidur berapa lama? Berapa jam? Kurang lebih 15 menit. Tidur bangun udah segera saya lakukan tugas-tugas saya. Ada kalanya jam 2 aduh ngantuk berat nih. Jam 3 tidur. Ya udah tidur rebahan sebentar. Paling ada kalanya cuma 10 menit. Atau paling lama setengah jam bangun. Kerjakan lagi. Ya usia saya sih kan baru 16. Ya maksudnya dibalik. Baru 61. Tapi saya gak mau terus
Jadi alasan umur, jadi ya namanya juga udah usia, apalagi secara apa tuh? Secara peraturan udah termasuk golongan lansia gitu ya. Tapi ada keuntungannya juga lansia, saudara. Siapa di sini umurnya 60 ke atas? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Berbahagia. 20% naik kereta api. Betul. Saya sudah ngalamin pergi dengan beberapa itu. Saudara, dan juga ada lagi, saya dengar itu naik apa itu, free. Saudara, tapi bukan berarti itu alasan untuk saya langsung tiduran, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, tidur lagi, ngantuk lagi ya. Udahlah, ada waktunya nanti kita akan tidur selamanya. Senggol sebelahnya, ada waktunya kita tidur banyak. Bilang 2, 3. Betul gak sih? Loh, tidur, rest in peace. Saudara, ini waktunya kita kerjakan bagiannya kita. Nah, ada satu prinsip yang saya temukan ya. Yaitu apa? Klik, tolong. Semut tidak melalaikan tanggung jawabnya. Coba pegang dadanya, katakan begini, aku tidak mau kalah sama semut. 2, 3. Iya, kalau masih kalah terlalu, kata saudara kita itu. Nah, kita belajar yuk dari perilaku semut. Ada 3 hal. Yang pertama, semut ini ternyata memperhatikan kepentingan sesama, kepentingan bersama. Seperti tadi saya sudah sampaikan, semut itu adalah makhluk yang berkoloni, suka berkoloni, berkomunitas gitu loh. Jadi kalau yang masih sendiri-sendiri, ayo jangan kalah sama semut. Semut ini binatang atau hewan yang suka berkomunitas, kumpul gitu. Ya berkomsel lah istilahnya gitu ya, berkomunitas. Saudara, dia punya mulut itu seringkali kalau ada sesuatu dia keluarkan cairan, meninggalkan jejak. Jejak itu menandakan kalau ada teman-teman yang datang, menandakan itu apakah itu bahaya atau itu memang sumber makanan. Itu saudara. Jadi dia perhatikan kepentingan bersama, enggak perhatikan kepentingan sendiri. Perhatikan ada semut ketemu makanan yang manis, dia bukan hanya untuk sendiri. Dalam waktu hitungan menit ke depan, itu akan kumpul tuh teman-temannya. Entah ini dia punya radar luar biasa tuh. Tapi dia panggilin teman-temannya. Ayo, ada berkat, begitu. Ingat ya, biar kita jangan sampai kalah sama semut dong. Kalau ada berkat juga bagi-bagi yang lain. Amin. Ya, yang kedua. Ternyata semut juga memperhatikan setiap kesempatan. Ya dia tahu musim panas, musim mengumpulkan. Dia nggak mau buang-buang waktu. Katakan tidak mau buang waktu. 2, 3. Janganlah. Waktu ini berharga. Waktu berjalan terus. Yang ketiga, semut itu memperhatikan kemampuannya. Dia tahu nggak mampu, tapi diajak teman-teman yang lain. Ya, nah sekarang kita akan lihat yuk sama-sama lebih lagi. Lalu dalam hal apa saja kita harus rajin nih? Kita harus rajin dalam hal apa saja? Paling yang saya temukan paling tidak 5B. Yang pertama, rajin seperti yang Tuhan mau ya. Menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama yaitu rajin beribadah. Katakan rajin beribadah. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini. Latihan jasmani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu dalam terjemahan lain artinya latihan rohani. Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di kekekalan nanti. Ibadah. Nah saudara, saya tempatkan ini sengaja di awal mulai dengan rajin apa? Rajin beribadah. Ibadah itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa dengan Tuhan, tapi berdua dengan Tuhan. Beribadah ini bukan hanya konotasinya langsung kita katakan beribadah, oh sejam 2 jam di gedung gereja. No. Mohon maaf ya. Ini juga saya pegang firman Tuhan ini. Percuma kalau kita beribadah sementara hati kita jauh dari Tuhan. Itu teguran Tuhan kepada bangsa Israel loh saat itu loh. Badan kita ada di gedung gereja, tetapi hati kita atau pikiran kita nggak di sini, atau fokus kepada yang lain. Halo.
Saya juga belajar saudara, sampai detik ini saya belajar. Ketika saya beribadah termasuk ibadah online. Ibadah online sekalipun di rumah, saya pakai pakaian rapi. Hanya saya nggak pakai sepatu aja. Tapi saya fokus. Ketika nyanyi, saya nyanyi. Ketika tepuk tangan, saya tepuk tangan. Hanya bedanya nggak kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng kan mengganggu tetangga. Ya kan? Saudara nggak apa, saya fokus. Ketika doa. Ya memang beda di volume antara lain. It's okay, tetapi pada prinsipnya kita beribadah. Nah kata ibadah itu punya terjemahan di Alkitab itu paling enggak 2 loh saudara. Yaitu serve, serve, melayani. Yang kedua adalah worship. Penyembahan, menyembah. Dan saya ingin singgung sedikit, menyembah itu bukan hanya melantunkan nada dengan musik. Haleluya. It's okay. Itu juga bisa dikategorikan sebagai bermazmur. Tapi penyembahan itu apa sih? Menyembah. Sembahyang. Sembah. Salah satu prinsip ya. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan tinggikan dia setinggi-tingginya. Itu penyembahan. Ibadah secara pribadi. Doa pribadi. Bangun pagi, doa. Di tempat engkau bekerja, berusaha apapun juga. Kau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Oh, apakah Pak Yahya atau Yahya pernah? Saya kan pernah kerja. Kurang lebih sekitar 14 tahun memang gak terlalu lama. Tiap kali bekerja. Siang-siang saya berdoa mengucap syukur. Sampai di kantor, saya berdoa mengucap syukur. Mau pulang dari kantor, saya berdoa mengucap syukur. Saya belajar seperti itu. Ada waktu saya baca Alkitab. Di laci tempat saya kerja itu meja ada Alkitab. Supaya dilihat orang, no. Saya ingin lagi belajar, melatih rohani saya. Ada waktunya juga ibadah secara keluarga. Doa bareng. Saya dengan keluarga sampai saat ini puji Tuhan. Malam mau tidur kami harus kumpul dulu berdoa. Baca Alkitab terutama dari Amsal sesuai dengan tanggal. Pagi mau ada yang aktivitas atau mau kerja, Febri mau kerja, kami kumpulkan. Doa dulu. Menyerahkan sama Tuhan. Seluruh rencana dan sebagainya. Yuk mari sama-sama kita rajin beribadah. Katakan rajin beribadah. Ibadah korporat juga ada holy, ada komsel, itu juga ibadah. Dan bekerja juga adalah ibadah. Saya lanjut. Rajin yang kedua adalah rajin berolahraga. Latihan badan ini terbatas gunanya. Terbatas gunanya, bukan berarti gak ada gunanya. Ada gunanya, kita perlu olahraga. Mengolahragakan raga, gerak badan. Saya lakukan juga. Ada senam-senam saya harus lakukan. Sekalipun kadang ini sakit-sakit nih. Tapi saya lihat, saya belajar juga. Oh sebenarnya saya terapkan, saya belajar. Sampai detik ini. Oleh anugerah Tuhan. Istri anak saya juga demikian. Biar kita juga ada waktunya untuk berolahraga. Setuju? Belum lama ada pertandingan tuh. Pertandingan bulu tangkis. Ya. Nah jangan hanya pada waktu mau bertanding saja giat main bulu tangkis. Kalau memang bisa terus giat. Olahraga sesuai dengan usia dan kemampuan kita masing-masing. Jangan diabaikan loh saudara. Ya, firman Tuhan katakan latihan badani terbatas gunanya. Artinya apa? Tetap ada gunanya. Yang ketiga, rajin apa? Ini dia, belajar. Katakan rajin belajar. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinanmu tidak baik. Kita perlu belajar. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita dibekali dulu. Bukankah saudara dan saya bisa ada ini karena kita belajar. Mulai dari TK, SD, kelas 1. Saudara diajar nulis loh. Diajar baca loh. Diajar berhitung. Kalau nggak bisa semuanya, bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas kita saat ini? Itu sebabnya pesan saya, kalau saya belum lama ini udah meninggal oleh guru TK saya, guru kelas 0 saya. Ya, dan juga guru kelas 1 saya.
yang cukup strength ketika ngajar itu menulis dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada ketegasan dari mereka, saya nggak bisa nulis mungkin. Kalau memang ada kesempatan saudara-saudara bisa saya thank you dengan dia. Hampiri dia. Belajar, sampai saat ini perlu belajar. Dan saudara tolong perhatikan ya, pemalas itu orang yang gak mau belajar. Tidak mau belajar, bukan gak suka belajar, gak mau belajar. Saudara, ternyata Alkitab katakan pemalas itu menjadi kawan dari si perusak loh. Katakan, kawan si perusak. Saya ambil contoh saudara. Kalau dalam musik ini ya, ini masing-masing anggota tim itu harus terus mengupgrade diri. Belajar terus, tingkatkan kualitas kemampuan. Betul gak sih? Kalau kagak jomplang loh saudara. Ya saya kan oleh anugerah Tuhan udah lama pernah dipercaya koordinator profetik. Ya berapa tahun tuh ngadepin mereka dan sebagainya. Ada yang keluar dan sebagainya. Kenapa? Ada masalah salah satunya tuh jomplang. Jomplang tuh apa ya sih? Nggak seimbang saudara. Yang satu seharusnya bisa ngikutin. Akhirnya yang tiga persen. Umumnya kan 4. Keyboardis, bass, pemain bass sama rhythm sama drummer. Ini salah satu aja yang udahlah biasa-biasa aja lah dulu sekarang dan sampai selamanya. Kan Tuhan juga nggak berubah. Halo, sesat kau. Saudara harus kembangkan. Kan enak kalau kemarin-kemarin dan sebagainya. Misalnya kasih tahu ini arahnya dan sebagainya. Saudara, ini bisa merusak loh yang lain. Harusnya maju sama-sama karena ada satu yang belum sampai ilmunya ke situ. Ya nunggu dulu dengan sabar. Ini salah satu contoh. Saudara, oleh anugerah Tuhan, saya juga beberapa tahun lalu kan mimpin pujian. Ya suara saya sih ya nggak bagus-bagus banget, tapi minimal nggak fales lah. Ya nggak fales. Kalau fales pasti sudah lama saya didiskualifikasikan. Ya, karena kalau fales itu yang susah itu jemaat, kesian jemaat. Mau ngikuti apa? Yang kedua pemusik bingung. Pemusik bingung, ini kuncinya kemana? Enggak kunci A, enggak kunci C, kunci G, bingung. Yang lebih bingung lagi adalah malaikat, semua akan tutup. Saudara, ini dalam rangka memimpin ya. Saudara, saya juga harus mengupgrade. Pertama kali saya mengikut nyanyi itu vokal grup di remaja, ketika saya remaja. Nah mantan ibu gembala saya dulu, bukan yang di sini ya. Itu katakan, aduh Yahya suaranya gak kedengeran. Aduh kayaknya udah menteriak banget. Ya udahlah, udah ya. Nah saudara, saat itu udah. Tetapi saya mundur enggak loh saudara, entah gimana. Ya mungkin karena ya ada istri dan sebagainya. Saudara, saya semangat. Saya kuliah, saya masuk dalam paduan suara universitas. Di tempat di mana saya kuliah saudara. Ya Universitas Jayabaya saat itu. Dan itu paduan suaranya akhirnya di tingkat Jakarta ya. Itu menjadi pertandingan nomor 2, juara 2. Saudara saya belajar, diajar itu teknik vokalnya, napasnya dan sebagainya. Terus setiap minggu. Dan saya juga mengikuti itu beberapa training tentang praise and worship. Bagaimana cara bawa dan sebagainya, saya belajar. Nah saudara ini gak berhenti, ini dalam soal pelayanan loh. Belum lagi soal ini saya dipercaya sampai saat ini untuk berkhotbah. Saya harus belajar memperlengkapi diri saudara. Sekalipun usia saya mau istilahnya udah segini, enggak ada istilah terlambat untuk belajar. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Halo? Kembangkan terus. Bukankah sekarang lebih mudah untuk kita dapatkan pengetahuan-pengetahuan. Kita belajar, jangan pernah berhenti belajar. Stop learning, stop growing. Berhenti belajar, berhenti bertumbuh loh. Itu sebabnya belajar dari firman Tuhan itu jangan pernah berhenti. Terus menerus. Yang ketiga, yang keempat. Kita harus rajin apa lagi? Ya dengan cepat. Rajin bekerja, baru kita rajin bekerja. Kita bekerja dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Dengan keahlian kita yang telah kita pelajari. Setuju gak sih? Dan dalam bekerja itu kita juga learning by doing. Belajar sambil bekerja terus. Saya pernah ngobrol dengan seorang pengusaha tanaman di daerah Lembang. Dia pengusaha yang berhasil. Saudara. Ketika saya ngobrol-ngobrol, apa kunci rahasianya? Dia bilang begini, ada slogan atau ada quote yang disampaikan. Dia bilang begini, buat kapal sementara kita berlayar. Coba,
Buat kapal sementara kita berlayar. Wah, apa maksud bingung tuh? Bingung, saya juga bingung. Entah saudara nggak bingung, nggak tahu. Buat kapal sementara kita berlayar. Maksudnya apa? Kita jalan terus, itu yang namanya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Terus kita dapatkan pembelajaran. Wow. Dia katakan, dan dia katakan usianya 70-an, tetapi masih sehat luar biasa. Tidak ada istilah tidak bisa bagi setiap orang. Untuk dalam kaitan mencari uang ya, dapatkan uang. Kamu gak bisa apa-apa, tapi kamu punya ide, kamu bagikan ide itu. Itu, wow, dia punya pemikiran luar biasa, saudara. Senggol sebelahnya deh, jangan malas. 2, 3. Alkitab katakan begini loh, orang yang malas bekerja janganlah ia makan. Bahasa saya tahu diri. Oke, ini yang keempat. Yang kelima rajin apa lagi? Yang pertama rajin apa? 2, 3, 4, 5. Berbuat baik. Alkitab katakan 1 Petrus 3:13. Rajin berbuat baik. Sampai kapan? Sampai ku dapatkan mahkota. Ya, sampai Tuhan Yesus datang jemput saudara dan saya. Terus berbuat baik. Tetap aja berbuat baik. Sekalipun kita berbuat baik, imbalannya dari orang yang menerima perbuatan baik kita, perbuatan yang gak baik, tetap saja berbuat baik. Itu bagiannya kita. Percayalah, kita sedang menabur, mengumpulkan harta di sorga. Ada waktunya kok. Tuhan tidak tutup mata. Dia tahu. Terus saja berbuat baik. Yang pertama udah pasti berbuat baik kepada dirimu sendiri, diri kita sendiri. Yang kedua berbuat baik kepada anggota keluarga kita. Berbuat baik kepada pasangan hidup kita. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada anak-anak kita. Berbuat baik kepada mertua, mantu. Berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada saudara-saudara. Berbuat baik kepada teman-teman. Berbuat baik bahkan kepada men of it. Kepada orang-orang di luar yang kita nggak kenal. Berbuat baik terus. Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkannya. Saya punya istilah begini. Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan. Sama-sama katakan 2, 3. Amin. Terus lakukan perbuatan baik. Yang penting 2 minggu lalu saya sudah sampaikan tentang ketulusan. Yang penting kita tulus. Ya. Nah, untuk apa sih ini kita rajin. Ternyata dampaknya ini. Kuncinya di sini. Saya tutup dengan ini. Silakan. Sesungguhnya di dalam Yesus Kristus kita orang percaya adalah saksinya yang rajin dan berkarakter Kristus. Mohon maaf. Beberapa waktu lalu ada orang yang aktif di dalam pelayanan. Pelayanan mimbar pula. Tetapi kerja jam 8:30, dia datang jam 9. Kebetulan dia kerja kepada owner yang aktivis juga. Nah, ini ada pengaduan ke saya kebetulan. Udah datang terlambat, suka-suka, enggak langsung kerja pula, langsung ke dapur. Ngapain? Bikin Indomie. Halo. Padahal di situ ada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Bagaimana bisa menjadi saksi? Kita boleh heboh di mimbar atau kita boleh heboh di dalam pelayanan aktif. Tapi kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Ada seorang pengusaha katakan ketika saya tanya, kenapa sih harus rajin? Saya harus rajin bekerja, saya harus rajin menjalankan usaha ini. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Wow. Dan saya ingin ingatkan ya, bekerja di kantor, saudara berusaha sebagai pengusaha, termasuk mengerjakan sesuatu misalnya jualan gado-gado aja. Saudara, itu merupakan ibadah. Kata ibadah dimulai dari Taman Eden. Kejadian pasal 2
Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Saya sangat yakin Taman Eden nggak hanya sekotak ini. Setuju nggak? Bayangkan kalau sekotak ini, jerapah ada nyundul di kepala. Ada lagi gajah, betul? Ada lagi singa, wah luas banget. Dan pohon-pohon itu semua tanaman harus dirawat, harus dipelihara. Itu bahasa aslinya, itu abad. Dari kata abad muncul abodah, ibadah. Jadi kalau bekerja itu juga adalah ibadah kepada Tuhan. Itu juga merupakan penyembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya bekerjalah sungguh-sungguh. Selain melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi kesehari-harian kita sungguh-sungguh dengan hati yang fokus sama Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah datangnya upah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sampai detik ini oleh anugerah Tuhan, kami sekeluarga terus melatih diri kami untuk terus rajin juga menjadi berkat buat orang lain. Kalau istri saya kan bisnisnya keripik kentang Ebi ya. Sudah kalau ada pesanan dan juga dengan produk-produk lain. Itu ada pengiriman. Ojol yang kami apply untuk pengirimannya. Selalu kami berikan persen. Sedikit atau banyak pokok saya kasih, kami kasih. Gak ada yang tangan kosong oleh anugerah Tuhan. Bukan karena saya punya kelebihan, enggak. Tapi saya mau belajar berlatih. Rajin berbuat baik. Kepada tukang-tukang yang sedang memperbaiki renovasi bangun rumah dekat rumah tempat tinggal saya. Itu kan gak ada urusan sama saya. Tapi hati istri saya digerakkan untuk jadi berkat buat mereka. Saya setuju, kami belikan misalnya pisang kah, 1 sisir, 2 sisir, mereka bagi. Oh senang banget mereka. Ada kalanya makanan kami berikan. Ada kalanya satu waktu istri saya berjanji mau kasih itu, mau belikan bakmi, mie ayam. Untuk buah mereka semua. Berapa orang? Sekian orang, ada berapa? 11 atau 12 orang. Oke, dihitung kalkulasi bisa berikan, berkati dia. Imbalannya apa dari mereka? Terima kasih. Terus udah gak pakai terus. Yang penting bagiannya kami adalah berbuat baik. Saya sangat yakin loh. Ini saya lihat di sini wajah-wajah yang sering berbuat baik. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap rajin berbuat baik. Rajinlah beribadah. Rajinlah juga berolahraga, stretching, senam-senam sedikit. Rajinlah belajar ya. Rajin bekerja. Tuhan Yesus memberkati dan saudara dan saya pasti mengalami menikmati berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan buat saudara dalam hari-hari ke depan.